bisa memberikan pemahaman kepada para sekolah, para siswa terkait dengan keamanan para pelajar. Karena kan tadi kita lihat banyak sekali rumor-rumor atau mungkin viral-viral di masyarakat terkait dengan kenakalan remaja yang memang itu sudah bukan lagi dikatakan sebagai kenakalan sahabat, itu boleh dikatakan sudah mengarah ke tindakan kriminal ya. Kadang-kadang mohon maaf, karena kan kadang-kadang kegiatan mereka juga seperti misalnya tawuran itu kan sampai menghilangkan nyawa ya. Nah itu yang mungkin harus jadi perhatian kita itu ya. Baik Bapak, sedikit saya tadi mendengar ada bahasa Satgas Pelajar. Kebetulan Bapak kan sebagai ketua umum daripada Satgas Pelajar Kota Bogor. Nah, bagaimana langkah strategi Bapak menyikapi ya ada beberapa kejadian Pak ya? Sebetulnya mayoritas kejadiannya di malam hari Pak. Nah itu katanya. Kalau di pagi hari sampai siang sampai sore ya mereka sekolah. Sampai saat ini belum dengar ya yang tawuran langsung. Tapi di malam hari, bagaimana Pak menyikapi hal itu? Setuju. Jadi sekarang memang harus kita pilah-pilah. Jadi ini bukan semata-mata tanggung jawab sekolah. Ini juga merupakan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat. Mengingat jam-jam sekolah memang jam-jam siang hari. Tentunya itu menjadikan tanggung jawab sekolah maupun satgas pelajar. Manakala anak itu sudah kembali ke rumah, tolong orang tua juga punya tanggung jawab mengawasi putra putrinya. Masyarakat di sekitar juga harus bertanggung jawab juga mengawasi masyarakat di sana. Jangan sampai terjadi hal yang diinginkan. Karena fenomena tawuran itu sekarang sudah beralih ke malam hari. Jadi bisa plus minusnya. Plus adalah saya katakan plusnya kenapa? Karena kan berarti saya mengapresiasi teman-teman satgas pelajar dong. Berarti dia berhasil mengamankan pelajar di siang hari. Nah kembali ke malam hari sekarang, begitu anak pelajar-pelajar itu kembali ke pangkuan orang tua. Sejauh mana kepedulian orang tua? Itu. Sejauh mana kepedulian masyarakat untuk mengamankan mereka supaya tidak terjadi aksi-aksi yang negatif tadi. Sehingga tolong dipilah-pilah bahwa saya tidak setuju manakala ada kejadian di malam hari dikatakan sebagai tawuran pelajar. Karena itu masa-masa itu bukan masa-masa pelajar. Itu mereka udah kembali ke pangkuan di luar sekolah. Jadi silakan, pokoknya jangan menyebutkan kejadian di malam hari sebagai tawuran pelajar. Karena kadang-kadang geng motor itu kan juga tawuran pelajar, jangan begitu. Karena kan sungguh tidak adil. Kan begitu seolah-olah sebagai kambing hitam pelajar lagi. Padahal kan di antara geng motor itu pasti ada alumni atau mungkin orang-orang yang bukan kategori pelajar. Seperti itu. Apalagi itu kejadian di malam hari yang tentunya itu merupakan tanggung jawab orang tua maupun masyarakat yang harus adil di situ. Itu ada pemilahan gitu antara orang tua wali murid ya dengan pihak sekolah. Karena kalau di sekolah siswa yang kewajiban pihak sekolah mengawasi ya kan. Kalau di luar sekolah ya kewajiban orang tuanya masing-masing. Nah dalam hal ini menyikapi kategorinya asumsi masyarakat wah tawuran pelajar. Padahal kan di malam hari mereka kan bercampur baur Pak ya. Ada bahasa geng motor dan sebagainya. Nah, ini pun Pak Kapolres harus mengetahui. Sampai asumsinya tawuran pelajar di malam hari itu nggak ada. Alhamdulillah sampai saat ini Bapak Kapolres mendukung sekali dan beliau sangat memberikan apresiasi adanya pemilahan. Jangan semua dikatakan sebagai tawuran pelajar, karena kan kejadian malam hari jangan tawuran pelajar. Itu saya sangat berterima kasih sama Kapolres yang tentunya memberikan dukungan kepada satgas pelajar. Bahkan kita selalu koordinasi dengan beliau manakala ada indikasi aksi-aksi yang negatif. Kita selalu komunikasi dengan Kapolres. Terakhir pertanyaan saya. Ya. Harapan apa Bapak terhadap Pemkot Kota Bogor terkait satgas pelajar? Oke. Terima kasih. Tentunya banyak sekali harapan-harapan, tapi kan mudah-mudahan satu demi satu bisa terpenuhi. Tentunya kita kan membutuhkan namanya ke aktivitas di lapangan, tentunya kita butuh operasional. Mohon maaf, kadang-kadang kita suka menjumpai anak-anak yang berkerumun atau kejadian di lapangan tidak punya cuma satu atau dua orang. Kalau cuma satu dua orang bukan kerumun namanya. Berkerumun pasti lebih dari 5 orang kan. Kita ingin mengamankan anak-anak tersebut supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Nah, kita perlu operasionalnya itu untuk membawa ke tempat yang aman kan, seperti itu yang kita tidak punya. Sehingga kadang-kadang kita hanya mengadakan angkot untuk menyewa angkot dibawa ke kemana lah, ke distrik lah, ke mana gitu. Tentunya
itu operasional yang perlu kita butuhkan. Baik. Di samping tentunya dana ya. Walaupun memang kita ada anggaran, tapi itu anggaran yang sifatnya hanya melekat di kegiatan saya. Tetap ada, kita ada anggarannya dari pemerintah, kita sudah ada. Tapi anggaran yang melekat di kegiatan saya, kita sisihkan itu untuk sahabat sekalian. Yang ketiga tentunya karena ini tidak hanya khusus kewenangan dari dinas pendidikan, tentunya butuh sekali peran dari KCD yang menangani SMA dan SMK. Baik. Yang tentunya dari KCD juga harus proaktif. Baik. Kemudian kalau ada apa-apa juga harus quick response. Dan kemudian juga ada tindakan-tindakannya dari KCD. Di samping juga Kemenag kan membawa MA dan MTS. Baik. Siap Bapak. Insya Allah kami sebagai pemerhati di Kota Bogor, apa yang tadi Bapak ungkapkan, harapan Bapak, kami akan sampaikan langsung ke Pemkot. Terima kasih. Bagaimana reaksinya dari Pemkot, kan seperti itu. Itu satu. Kedua, mengingat menimbang kehadiran KCD juga punya kewajiban ya, untuk memonitoring situasional anak-anak pelajar, terutama SMK dan SMA ya. Seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat juga kami akan silaturahmi ke KCD Pak, yang mana sudah berpindah alih ya di wilayah Bogor Barat ya. Baik. Bapak, Terima kasih Pak Yusuf, mudah-mudahan selalu sehat. Siap. Semua aktivitas Pak Yusuf mendapat dukungan dari masyarakat, dari para inovator dan tentunya keselamatan Pak Yusuf. Amin. Siap. Terima kasih Bapak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah.